siang-siang begini lumayan juga panasnya. Untung ini ada pondok bagus, kita ngebolang di semangka. Bapak Ibu sekalian, teman-temanku dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Iko Mang Arina. Kali ini saya ingin membahas tentang penyakit yang paling banyak dikeluhkan orang, baik itu orang kaya, orang miskin, terpelajar, tidak terpelajar. Ini penyakit yang paling banyak dikeluhkan, yang disebut orang bilang sakit mah. Sakit mah, ya. Mah itu bahasa Belanda yang artinya lambung, ya. Jadi ada gangguan pada lambung, menimbulkan fenomena sakit atau nyeri atau kembung yang menyebabkan ketidaknyamanan. Sebelum kita bahas bagaimana cara mengendalikan atau cara mengatasi sakit mah, baik saya mau bahas dulu apa faktor resiko, apa keadaan-keadaan yang mendukung sehingga orang itu mudah kena sakit mah, ya. Yang pertama, kita lihat dari segi profesi, ya. Profesi tertentu dapat mendukung kemungkinan terjadinya sakit mah. Misalnya profesi yang menyebabkan orang itu harus seringkali dalam perasaan tertekan atau dalam perasaan tegang atau cemas dan sebagainya, ya. Sebagai contoh, misalnya seorang yang menjadi guru. Nah, dalam penelitian ditemukan bahwa profesi seorang guru banyak mengalami sakit mah. Kenapa begitu? Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain, ya. Yang berikutnya dari cara makan. Cara makan yang terburu-buru menyebabkan lambung itu mendapatkan beban yang berat. Karena kalau makan terburu-buru tentu tidak dikunyah dengan bagus, tidak bercampur dengan air liur yang cukup. Seperti kita tahu, air liur itu adalah pelumas dan mengandung enzim yang menyebabkan karbohidrat itu bisa tercerna lebih sempurna di lambung atau usus. Nah, kalau makannya terburu-buru, tentu lambungnya itu akan bekerja berat atau ususnya akan bekerja lebih ekstra sehingga lebih banyak makanan tidak dicernakan. Makanan yang tidak dicernakan itu akan menjadi sampah pada usus dan menimbulkan gas. Gas itulah yang sifatnya tajam, yang menimbulkan rasa perih di ulu hati atau kembung, yang menyebabkan tidak nyaman. Berikutnya, kalau orang itu mengalami gangguan fungsi hati atau empedu. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang mengalami gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi empedu, cairan empedunya itu tidak cukup masuk ke dalam usus. Nah, antara lambung dan usus itu memiliki keasaman yang bertolak belakang, ya. Kalau di lambung itu ada asam lambung yang dikeluarkan oleh lambung yang menyebabkan makanan menjadi lebih hancur, ya. Setelah dikirim ke dalam usus, dia akan melewati usus 12 jari, di mana di situ ada pengeluaran getah empedu. Getah empedu itu sifatnya basa atau alkali yang menyebabkan pencernaan di usus menjadi lebih sempurna. Jadi kalau orang gangguan fungsi empedu atau ada batu empedu,
maka cairan empedu itu tidak bisa masuk ke dalam usus, sehingga ususnya itu asam. Karena asam itu usus, maka pencernaan tidak maksimal, menyebabkan banyak gas, fenomena gas. Oleh karena itu, kalau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sering mengalami sakit mah, sering mengalami nyeri ulu hati, kembung, bisa saja itu disebabkan karena gangguan fungsi empedu atau fungsi hati. Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan orang itu menderita kalau sakit mah itu adalah tumpukan gas di dalam perut. Karena apa? Karena gas itu sifatnya mengiritasi, mengiris ya, dinding usus, dinding lambung. Karena sifatnya dia asam, dia timbulkan luka lama-lama, bahkan bisa menjadi borok yang disebut dengan tukak lambung. Nah, kalau saja gas itu bisa dikeluarkan, maka fenomena sakit mah itu akan segera berkurang dan akan menghilang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan paham. Nah, saya ingin membantu Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana caranya untuk menghilangkan gas akibat sakit mah itu. Kita lihat dalam tayangan berikutnya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bagaimana caranya menghilangkan gas atau ya kalau sudah hilang gasnya pasti nyerinya akan hilang kan gitu ya. Nah, sakit mah itu juga bisa sampai menyebabkan sakit kepala dan pusing ya. Pokoknya kalau gasnya sudah hilang, maka dia akan menghilangkan semua keluhan yang lainnya. Coba perhatikan ini gayanya saya. Nah, ini adalah salah satu pose akupressor, di mana siku ini menekan paha di atasnya lutut ya. Kemudian jari kita menekan dagu. Oke, jadi dengan gaya seperti ini ada beberapa titik akupressor yang berkaitan dengan usus dan lambung kita tekan. Lakukanlah penekanan ini seperti ini sebanyak 30-60 kali ya. Kalau Anda sedang kembung perut, sedang tidak nyaman perut, atau tidak bisa buang air besar, saya sarankan sebelum melakukan ini minum dulu air hangat yang cukup banyak, minimal 3 gelas lah. Kalau ada ditambah dengan jeruk nipis. Lalu duduklah dalam posisi ini. Kalau bisa dua-duanya seperti ini ya. Nah, ini kiri dan kanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di paha ini adalah salah satu titik akupressor yang berkaitan dengan usus ya. Kemudian ini dagu, ini adalah titik akupressor berkaitan dengan usus bagian bawah ya. Oke. Nah, gas itu tidak bisa keluar karena gerakan usus melemah akibat tumpukan gas, jadi menghalangi gerakan usus. Dengan menekan ini titik paha, titik akupressor di paha ini dengan yang di dagu, maka usus kita akan dirangsang untuk bergerak yang disebut dengan peristaltik. Nah, peristaltik itu adalah satu gerakan usus dari atas ke bawah yang dalam keadaan normal minimal setiap 5 menit itu ada berbunyi kruk kruk. Nah, itu mendorong gas ke bawah. Nah, itu akan menyebabkan gas itu mengalir ke bagian bawah, lalu tidak berapa lama kemudian Anda akan mengeluarkan gas dari bagian bawah yang artinya kentut. Nah, kentut itu mahal loh. Nah, kalau di rumah sakit itu dibeli dengan 5 juta. Nah, kalau gasnya banyak di lambung, kita bisa melakukan pemijatan pada titik ini ya. 3 jari di bawah siku ke arah bawah. Nah, ini titiknya.
kemudian kita bisa pijat seperti ini. Nah, kalau ada orang yang mengalami gangguan lambungnya atau perutnya bermasalah, kalau ditekan di sini sakit sekali. Bahkan ditekan sedikit saja sudah sakit sekali. Ya, jangan lepaskan, tekan saja berulang-ulang sampai minimal 30, kalau bisa 60 kali. Dengan demikian, Anda akan pasti mengeluarkan gas dari mulut atau bersendawa. Kalau sudah bersendawa, berarti gas itu akan berkurang di dalam lambung, sehingga menyebabkan rasa nyeri, rasa sakit kepala, rasa pusing, rasa tidak enak itu akan berkurang. Gampang sekali loh Bapak Ibu sekalian. Jangan dulu minum obat ya. Lakukan dulu pemijatan itu. Kalau misalnya sakit mahnya berat sekali, kita bisa tambah titiknya di sini. Ya, ini titik lambung. Nah, pijat dengan keras seperti ini ya. Kita tandalkan di sini, tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan sangat terbantu ya. Gas akan segera keluar. Kalau sudah keluar gasnya, maka nyeri perut, pusing, kembung, tidak enak makan, mual-mual pasti akan berkurang. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih baik mencegah, bukan? Nah, tadi saya katakan, kebiasaan apa yang menyebabkan orang itu cenderung sakit mah? Yang pertama, makan harus berhati-hati. Maksudnya begini, mengunyah makanan harus cukup sampai 32 kali. Sudah sampai lumat sekali di mulut baru ditelan. Yang kedua, makan itu juga tidak boleh sembarangan mencampur jenis makanan. Contohnya, kalau mau selamat, kita perutnya bagus, kalau makan buah, ya buah saja, jangan campur ya. Kalau makan sayur, sayur saja. Terakhir baru nasi dan lauk. Nah, pengalaman saya dulu waktu di Cina, kalau di restoran Cina itu, yang keluar pertama itu apa? Sup bening. Kasih habis dulu sup beningnya, baru keluar lagi sayur hijau. Kasih habis sayur hijaunya lagi, baru keluar lagi nasi dan lauknya. Nah, begitu cara makan yang benar supaya perut itu tidak tersiksa. Terus Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan banyak gas? Kalau Bapak Ibu sekalian banyak makan tepung, makan gorengan, makan yang manis-manis, sudah tepung digoreng manis lagi. Nah, itu akan memberatkan sekali pencernaan. Itu menyebabkan perut kita jadi beban ganda ya. Nah, tentu saja air minum sangat penting ya. Air minum, kalau Anda suka makanan yang seperti itu, air minum itu Anda harus lebih bagus dong. Keluarkan sedikit biaya Anda untuk membeli air minum yang sifatnya lebih alkalin ya. Yang airnya pH-nya lebih alkalin. Banyak kok ada di toko. Banyak di supermarket, saya tidak sebut namanya. Seperti ini air saya, air yang sifatnya alkalin. Ini pH-nya antara 8 sampai 9. Kalau mau supaya usus itu tidak sering mengalami ketinggian asam, maka minumlah air yang alkalin. Trik lagi satu, kalau Anda minum air jeruk nipis itu sangat membantu, menyebabkan usus itu menjadi alkalin. Mudah buang air besar, pencernaan lancar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, para penggemarku. Jangan dilupakan, setelah Anda nonton, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar setiap orang bisa menjangkau channel ini. Lakukanlah subscribe, like, dan share. Bagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang Anda sayangi.
Terima kasih. Wassalam.